Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan kedua di bab garis dan sudut. Simak baik-baik ya. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang yang pertama itu hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut itu ada sudut berpelurus, sudut berpenyiku, atau sudut bertolak belakang. Lalu yang kedua itu ada sifat-sifat sudut. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu hubungan antar sudut yang sudut berpelurus. Nah, di sini dua sudut dikatakan sudut berpelurus jika sudut-sudutnya merupakan sudut bersebelahan. Maksudnya sudut bersebelahan seperti apa? Di sini kalian lihat ada satu garis O CA, satu garis lurus CA. Lalu di tengah-tengahnya dikasih pembatas ya garis, yaitu garis OB. Nah, di sini COB itu merupakan sudut yang saling berpelurus dengan AOB. Kenapa? Karena yang pertama, sudut-sudutnya merupakan sudut bersebelahan. Lihat di sini, COB bersebelahan dengan AOB. Terus kaki sudut yang tidak sama membentuk garis lurus. Nah, kaki sudutnya yang pertama si CO. Di sini kaki sudut yang sama membentuk garis lurus. Berarti ini kan kaki sudut yang pertama itu CO dengan OA itu akan membentuk garis lurus. Nah, seperti ini. Terus yang terakhir itu dua sudut jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Nah, jika sudut COB ditambah dengan sudut AOB itu dijumlahkan besarnya totalnya 180 derajat. Nah, itu merupakan ciri-ciri sudut berpelurus. Di sini diketahui sudut AOB dan sudut BOC saling berpelurus. Paham ya? Lalu ada yang kedua yaitu sudut berpenyiku atau berkomplement. Dua sudut dikatakan sudut berpenyiku jika jumlah besar sudut keduanya adalah 90 derajat. Nah, di sini ada yang pertama ada sudut apa nih yang sebelah kiri? Sudut PQR. Ingat ya cara menyatakan sudut yang merupakan titik sudut ditaruh di tengah. Lalu di sini ada sudut apa? A, B, C. Nah, sudut PQR besarnya berapa? 60 derajat ya. Loh, kok nggak bisa? Sebentar, sorry. Sudut PQR besarnya adalah 60 derajat. Lalu sudut ABC besarnya 30 derajat. Nah, jumlah besar sudut keduanya adalah 90. Jika PQR ditambah ABC sama dengan berapa besarnya? Sudut PQR ditambah sudut ABC sama dengan berapa nih? Berarti 60 ditambah 30 sama dengan 90 derajat. Berarti ini merupakan sudut berpenyiku atau berkomplement. Sudut ABC dan sudut PQR itu berpenyiku. Bisa juga bentuknya tidak bisa seperti ini, bisa juga dia seperti ini. Lalu di sini misalkan ada sudut A, B, C, di sini O. Nah, di sini misalkan 25 derajat. Di sini berarti berapa nih? Agar totalnya 90 derajat, berarti di sini harus berapa? 65 derajat. Nah, berarti kalau gambarnya seperti ini bisa, ini merupakan sudut berpenyiku juga. Kalau di sini berarti namanya sudut AOB dengan sudut BOC berpenyiku. Paham ya? Nah, yang ketiga ada sudut bertolak belakang. Bisa dibaca di sini. Dua sudut dikatakan sudut bertolak belakang jika sudut-sudutnya dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan. Sudut-sudutnya tidak mempunyai kaki sudut yang sama. Lalu yang ketiga itu ada dua sudut yang saling bertolak belakang, besarnya sama. Nah, di sini contohnya ada sudut apa nih? Sudut ini ya.
SOP di sini nih. Sudut SOP berarti sudutnya ini atau sudut SOP. Terus yang kedua ada sudut ROQ. Besarnya ini. Nah, sudut SOP dan sudut ROQ ini adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan. Lihat di sini. Berpotongannya antara mana? Nih, garis SQ dengan garis PR. Ini garis yang saling berpotongan. Terus yang kedua, sudutnya tidak mempunyai kaki sudut yang sama. Nah, lihat di sini. SOP itu sama ROQ tidak ada garis yang sama kan? Kan ini SO dengan PO. Terus RO dengan OQ. Berarti tidak ada garis yang sama. Nah, berarti ini merupakan sudut yang saling bertolak belakang. Diingat saja kalau bertolak belakang berarti saling belakang-belakangan nih. Ini sudutnya. Nah, besarnya itu sama. Coba kita lihat di sini. SOP dan ROQ bertolak belakang. Lalu ada juga nih di dalam gambar ini yang mana lagi yang saling bertolak belakang? Ini ya. Nah, ini dengan ini. Lihat di situ. Berarti sudut apa? SOR dengan POQ. Ya, betul. Sudut SOR dan sudut POQ juga bertolak belakang. Paham ya? Oke, di sini ada contohnya. Pasangan sudut manakah yang saling satu bertolak belakang dan dua saling berpelurus? Di sini sebenarnya ada banyak, tapi kita ambil berapa pasang ya? Tiga. Boleh tiga, boleh dua aja ya. Kita ambil dua pasang aja. Yang pertama ini yang sudut saling bertolak belakang. Coba kalian lihat yang saling bertolak belakang bisa yang mana? Yang ini dengan yang ini. Berarti sudut apa nih? Sudut APF dengan sudut apa? BEP. Sudut BEP. Terus ada lagi satu lagi, boleh yang mana? Yang ini ya. Nah, ini dengan ini juga saling bertolak belakang. Sudut APC dengan sudut BPD. Nah, ini saling bertolak belakang. Nah, lalu yang kedua juga ada sudut yang saling berpelurus. Kalau berpelurus yang membentuk garis lurus yang mana aja nih? Di sini ada garis lurus DC. Kalian lihat. Berarti sudut-sudut yang ada di dalamnya ini dan ini itu saling berpelurus. Berarti gimana nulisnya? Sudut D yang pertama dulu BPD itu yang mana? Yang ini ya. Nah, terus sudut mana lagi ini? Nih, ini apa nih? Sudut BPE dan yang terakhir ini sudut CPE. Ini saling berpelurus. Pokoknya kalian kalau mau mencari sudut yang saling berpelurus, tentukan dulu garis yang membentuk garis lurus. Di sini ibu ambilnya garis CD. Nah, habis itu dijumlahkan semuanya. Berarti kalau jumlah ketiganya itu 180 derajat. Seperti itu. Ini saling berpelurus. Paham ya? Ya. Nah, di sini contoh yang kedua, berapakah besar sudut X, Y, dan Z? Nah, di sini ada gambar H. Nah, gambarnya terlihat ada X, Y, Z 45 derajat, 60 derajat. Oke. Berarti kita mencari X, Y, dan Z-nya. Berapa X? Nah, coba lihat di sini X. X ini dengan sudut 45 derajat itu saling bertolak belakang. Berarti kalau saling bertolak belakang, besar sudutnya sama. Nah, berarti sudut X adalah 45 derajat. Langsung ya dapat X sama dengan 45 derajat. Alasannya adalah saling bertolak belakang dengan sudut 45 derajat. Oke. Lalu jika sudut X adalah 45 derajat, nah kita bisa juga mencari sudut Y.
lihat di sini ada garis lurus. Set. Nah, kalian kalau garis lurus berarti total sudutnya adalah 180 derajat. Berarti di sini yang membentuk garis lurus itu ada apa aja nih? Berarti ada Y terus ditambah ini berapa derajat? 60 derajat ditambah X. Nah, ntar X nya kita ganti. X sama dengan totalnya berapa? 180 derajat. Nah, karena Y-nya kita belum dapat tetap ya, berarti Y-nya tetap Y ditambah 60 ditambah X-nya berapa tadi? Ini ya, 45 sama dengan 180 derajat. Derajat. Berarti Y ditambah 60 ditambah 45 berapa? Ya, betul. 105 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, berarti Y sama dengan, tinggal dikurang aja, 180 dikurang 105 derajat berapa? Sama dengan 75 derajat. Nah, dapat nih besar sudut Y yaitu 75 derajat. Oke, kita tulis ya, Y sama dengan 75 derajat. Alasannya dia saling berpelurus dengan X dan 60 derajat. Oke. Lalu kita cari yang Z. Nah, Z ini bisa kita cari menggunakan apa nih? Yang saling bertolak belakang. Z ini saling bertolak belakang dengan garis yang mana? Sudut yang mana? Yang ini ya. Nah, atau garisnya kita perbagus lagi. Ini. Oke. Berarti dengan Y dan 60. Z ini saling bertolak belakang dengan Y dan 60. Berarti Z sama dengan, kan kalau bertolak belakang itu sama sudutnya. Berarti Z itu sama dengan Y ditambah 60. Kenapa ditambah 60? Karena dia sama, karena dia di sini ada dua sudut. Nah, kalau di sebelah Y-nya aja kan cuma satu sudut. Berarti kan di Z-nya aja cuma satu sudut, tapi di sini terbentuk atas dua sudut nih, ya kan? Y dan 60. Jadi kita tambahkan Y ditambah 60. Paham ya di sini? Kalau ada yang bingung silahkan tanya ibu ya. Nah, di sini Y plus 60. Berarti Z-nya sama dengan Y-nya tadi berapa? 75 derajat ditambah 60 derajat. Sama dengan berapa? 135 derajat. Oke, Z-nya berarti sama dengan 135 derajat. Alasannya adalah bertolak belakang dengan Y dan 60 derajat. Oke, paham? Ya. Lanjut, yaitu jika kita akan mengetahui bagaimana sifat-sifat sudut jika sebuah garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Nah, ada gambarnya seperti ini. Di sini ada garis L dan M, lalu ada sudut A 1, 2, 3, 4 dan B 5, 6, 7, 8. Dipotong garis K. Garis L sejajar dengan garis M dipotong oleh garis K. Oke, terlihat di sini ya. Nah, maka di sini akan berlaku yang pertama itu ada sudut sehadap. Sudut sehadap berarti artinya sudut yang menghadap ke arah yang sama. Nah, di sini yang pertama contohnya ada sudut A1 dengan B5. Nah, A1 dengan B5 ini adalah sudut sehadap. Lalu ada lagi di sini ada sudut A2 dengan B6. Nah, sudut A2 dengan B6 itu menghadap ke arah yang sama. Terus ada A3 dengan B7 terus ada A4 dengan B8. Oke, di sini kurang jelas. Berarti di sini sudut A-nya, di sini sudut B. A itu yang ada di sebelah kiri, B itu adanya di sebelah kanan. Oke. Berarti ya, bisa ya. Ngerti. Sudut 1 dengan sudut 5, sudut 2 dengan sudut 6. Itu sehadap.
Paham ya? Besar sudut yang sehadap adalah sama besar. Berarti sudut A1 atau sudut 1 itu sama dengan sudut 5. Sudut 2 itu sama dengan sudut 6. Sudut 3 itu sama dengan sudut 7 dan sudut 4 itu besarnya sama dengan sudut 8. Paham? Paham. Nah, yang kedua juga ada yang namanya sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan yang seperti apa? Di sini kalian lihat, ini dibagi jadi bagian luar, ini tuh bagian luar, ini bagian dalam. Di dalam garis ini dalam, ini luar, ini luar, ini luar. Nah, berarti kalau yang dimaksud sudut dalam berseberangan berarti adanya di bagian dalam garis dan saling berseberangan. Contohnya, nah ini, yaitu sudut 2 dengan sudut 8. Terus sudut 3 dengan sudut 5. Seperti itu. Nah, besar sudut dalam berseberangan juga sama. Berarti besar sudut A dengan sudut 8 itu sama. Besar sudut 3 dengan sudut 5 itu sama. Seperti itu. Paham? Nah, selain tadi dalam berseberangan juga ada yang namanya luar berseberangan. Berarti dia posisinya ada di luar, yang di luar dan saling berseberangan. Berseberangan itu maksudnya ini ya. Berseberangan tuh kan ini ada garis nih yang di tengah-tengah. Nah, itu seberangan garis gitu maksudnya. Coba kita lihat. Contohnya yang pertama ada sudut 1 dengan sudut 7. Terus sudut 4 dengan sudut 6. Terus, nah ini cuma ada 2 pasang ya. Ya tadi sudut dalam berseberangan 2, berarti sudut luar berseberangan juga ada 2 pasang. Itu besarnya juga sama. Seperti itu. Lanjut. Ada yang namanya sudut dalam sepihak. Nah, kalau sudut dalam sepihak berarti kebalikannya tadi. Kalau berseberangan berarti menyeberangi garis. Kalau sepihak berarti sama-sama ada di satu garis, satu wilayah gitu. Tidak saling berseberangan. Contohnya apa? Di sini lihat. Nah, kelihatan ya, sudut 2 dengan sudut 5. Itu tidak menyeberang garis kan, tapi ada di dalam, tapi namanya sepihak. Seperti itu. Terus contohnya lagi ada sudut 3 dengan sudut 8. Nah, besarnya jika dijumlahkan itu 180 derajat. Berarti sudut 2 ditambah sudut 5 itu 180. Sudut 3 ditambah sudut 8 kalau dijumlahkan, ini kalau dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Oke, paham ya? Paham. Nah, selain sudut dalam sepihak, nah ada juga namanya sudut luar sepihak. Kalau sudut luar sepihak berarti bisa menebak apa yang pertama? Sudut 1 dengan sudut 6. Nah, ini yang pertama nih. Sudut luar sepihak, sudut 1 dengan sudut 6. Lalu ada juga sudut 4 dengan sudut 7. Seperti itu. Nah, sama, besar sudut luar sepihak juga jumlahnya 180 derajat. Oke, paham ya? Kita masuk ke dalam contoh. Nah, pada gambar di kanan ini sudut DLE sama dengan 118 derajat. Isilah sudut-sudut yang kosong dengan ukuran yang sesuai. Oke. Yang pertama, diketahui sudut DLE itu 180 derajat. Nah, kita tentukan dulu yang sehadap dengan sudut DLE. Siapa? Nah, ini ya. Nah, sudut apa nih? Taruh sebentar. Ini ya, sudut apa? Ada sudut BKL. Berarti besarnya sama, 118 derajat. Karena alasannya apa? Sudut BKL sama dengan 118 derajat karena sehadap dengan sudut DLE. Kalau sehadap berarti besarnya sama. Terus mana lagi? Ini juga sama, saling apa nih? Ada yang tahu nggak? Ya, bertolak belakang. Nah, sudut AKF sama dengan besarnya juga 180 derajat. Karena saling bertolak belakang berarti ini juga sama. Sudut CLK.
CLK juga CLK sama dengan 118 derajat. 118 derajat karena ini bertolak belakang. Nah, sudah kita tentukan yang samanya. Sekarang kita tinggal tentukan yang ini, yang saling berpelurus nih. Nah, berarti karena sudut DLE dan sudut apa nih yang ini, yang hijau, DLK itu berpelurus, berarti jumlahnya, kenapa berpelurus? Karena dia membentuk garis lurus nih yang ininya. Kelihatan? Di sini membentuk garis lurus. Berarti jumlahnya 180 derajat. Berarti sudut DLE ditambah sudut DLK sama dengan 180 derajat. Sudut DLE-nya tadi berapa? 118 derajat ditambah sudut DLK sama dengan 180 derajat. Berarti sudut DLK-nya tinggal dikurang, 180 dikurang 118. Berarti berapa? 62 derajat. Berarti ini 62 derajat. Nah, yang lain sama, ini saling bertolak belakang, 62 derajat. Ini juga sama karena sehadap, 62 derajat. Ini juga sama karena bertolak belakang. Udah deh, keisi semua besarnya. Bisa nggak? Bisa ya, insya Allah. Nah, sampai sini saja pertemuan hari ini. Jika ada yang masih kurang paham, boleh langsung tanyakan ke Bu Vivi, atau disimak lagi videonya, atau boleh cari sumber yang lain, atau menurut kalian ada video yang lebih mudah dipahami, silahkan disimak tentang materi ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.